Assalamualaikum, saya Pupu Dianggini. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan tradisional dalam menyusun teori akuntansi. Dalam kegiatan belajar ini saya akan membahas bagaimana suatu teori akuntansi disusun dengan menggunakan pendekatan menurut Belkawi dan Hendriksen. Pendekatan menurut Belkawi. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa suatu teori akuntansi adalah mungkin apabila satu, di dalamnya terdapat suatu kerangka acuan seperti yang disarankan Hendriksen. Dua, mengandung 3 elemen, yaitu penyandian fenomena ke dalam penyajian secara simbolis, manipulasi atau penggabungan sesuai ketentuan, dan penerjemahan kembali fenomena yang sesungguhnya seperti yang disarankan McDonald. Pendekatan yang dikemukakan oleh Belkawi adalah sebagai berikut. 1. Non-teoritis, praktis atau pragmatis. Dalam pendekatan ini biasanya merupakan pendekatan pragmatis atau otoriter. Pendekatan pragmatis terdiri dari penyusunan yang ditandai dengan penyesuaian terhadap praktik yang sesungguhnya, yang bermanfaat untuk memberi saran solusi praktis. Sedangkan pendekatan otoriter terdiri dari penyajian peraturan praktek-praktek akuntansi. Kedua pendekatan ini berasumsi bahwa teori akuntansi, teknik-teknik yang dihasilkan harus berdasarkan pada pemanfaatan secara maksimal laporan keuangan. Dengan kata lain, suatu teori tanpa konsekuensi praktik adalah teori yang buruk. 2. Pendekatan teoretis terdiri dari 1. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini di dalam penyusunan teori akuntansi akan dimulai dengan adanya asumsi-asumsi yang dasar dan hasil penarikan konklusi yang bersifat logis tentang suatu subjek dan dengan sejumlah pertimbangan. Kedua, pendekatan induktif. Dalam penyusunan teori dimulai dengan serangkaian pengamatan, kemudian pengukuran, serta selanjutnya aktivitas untuk memperoleh suatu konklusi. 3. Pendekatan etis. Bagian utama pendekatan etis dimulai dari konsep kewajaran, keadilan, keseimbangan, dan kebenaran. 4. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam penyusunan teori menekankan pada akibat-akibat sosial dan ditimbulkan teknik-teknik akuntansi. Selanjutnya, pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dalam penyusunan teori akuntansi menekankan pengendalian perilaku indikator-indikator ekonomi makro yang diakibatkan sebagai praktik akuntansi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik merupakan suatu hasil utama berbagai upaya individu dan profesi maupun organisasi pemerintahan dalam partisipasinya untuk menekan konsep-konsep dan prinsip dalam akuntansi. Selanjutnya yaitu pendekatan penyusunan teori akuntansi menurut Hendriksen. Banyak pendekatan yang digunakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah dalam akuntansi seperti terjadi di dalam perusahaan. Untuk itu, dijelaskan sebagai dari pendekatan-pendekatan dalam penyusunan teori akuntansi dari Hendriksen. 1. Pendekatan pajak. Masih banyak yang mempertanyakan keterkaitan Internal Revenue Service atau IRS yang berlaku di Amerika Serikat atau undang-undang pajak yang berlaku di negara kita, Indonesia, dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah akuntansi. Pendekatan legal. Pendekatan kedua terhadap akuntansi yang paling banyak dipakai para pendatang baru untuk menganalisis situasi-situasi dengan kasus yang terjadi di banyak perusahaan adalah dengan menyarankan untuk memperoleh pendapat hukum atau legal. 3. Pendekatan etika. Pendekatan etika terhadap teori akuntansi menekankan pada konsep-konsep keadilan, kebenaran, dan kewajaran. Keempat yaitu pendekatan ekonomi. Dalam tahun-tahun terakhir ini benar-benar telah menjadi ledakan riset yang mengkaji kaitan antara penafsiran ekonomi dan data akuntansi. Bagian-bagian berikut ini membeberkan jalur-jalur yang berlainan dalam mengambil pendekatan ekonomi dalam akuntansi, yaitu A. Makroekonomi. Pendekatan makroekonomi mencoba menjelaskan pengaruh prosedur pelaporan alternatif pada pengukuran ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam tingkat yang lebih luas daripada perusahaan, seperti industri atau perekonomian nasional. B. Mikroekonomi. Pendekatan mikroekonomi terhadap teori akuntansi mencoba menjelaskan pengaruh prosedur pelaporan alternatif pada pengukuran ekonomi dan aktivitas ekonomi pada tingkat perusahaan. Dan yang terakhir adalah akuntansi sosial korporasi. Kelima, pendekatan perilaku. Fokus dalam pendekatan ini adalah
pada relevansi informasi yang dikomunikasikan terhadap para pengambil keputusan, perilaku berbagai individu atau kelompok sebagai akibat disajikannya teori akuntansi. Yang terakhir yaitu 6 pendekatan struktural. Pendekatan klasik dalam akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang ditimbulkan dalam perusahaan dapat disebut sebagai pendekatan yang struktural. Karena pendekatan itu memfokuskan pada struktur sistem akuntansi itu sendiri. Definisi-definisi akuntansi yang luas sekarang amat digemari, tetapi proses mencatat, mengklasifikasikan, dan mengiktisarkan masih menjadi inti akuntansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.